akan ada daerah-daerah lain, akan timbul oligarki politik atau dinasti politik keluarga yang menguasai satu wilayah, di mana ada eksekutif di situ, ada legislatif, syukur-syukur juga mungkin ada yudikatif ada di situ juga. Bahaya. Dinasti politik, oligarki politik itu merusak demokrasi karena tidak ada check and balances dan menutup akses kesetaraan bagi orang lain. Dan mereka berpotensi melakukan korupsi, kolusi, dan berpotensi mengeruk keuntungan atau sumber daya alam di daerah itu sendiri. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, sudah pasti pernah membaca atau mengikuti trending topik beberapa hari terakhir ini di dalam negeri. Apa itu? Seorang gubernur membeli mobil dinas senilai 8,5 miliar. Mobilnya Defender. Wah, Gubernur Kalimantan Timur namanya Rudy Masud. Menjadi polemik, akhirnya ditarik. Pertanyaannya, kalau kita melihat Rudy Masud ini, di awal dia mengatakan Kalimantan Timur itu adalah penyangga dari IKN, Ibu Kota Negara. Akan banyak tamu-tamu datang ke sana, tamu global, tamu nasional. Masa mobil gubernurnya jelek? Mobil itu adalah marwah dari Kalimantan Timur. Ini menjadi sorotan publik, menjadi polemik. Kok bisa seorang gubernur mempunyai narasi yang cetek dan cenderung tidak berpendidikan itu? Padahal katanya dia doktor. Yang jelas sudah tidak berpendidikan kelihatannya, tidak intelek, dan yang paling penting, gubernur ini seolah tidak mempunyai kepekaan sosial, bahwa sekarang rakyat termasuk di Kalimantan Timur sedang kesulitan ekonomi. 8,5 miliar itu kalau dijadikan gedung sekolah atau fasilitas kesehatan buat masyarakat dapat berapa itu? Kalau disumbangkan kepada rakyat yang membutuhkan, ada berapa ribu orang yang dapat hadiah atau dapat sumbangan itu? Dan itu uang rakyat, bukan uang pribadinya dia. Nah, pertanyaannya mengapa seorang gubernur bisa saja begitu mudah meloloskan keinginannya untuk menganggarkan mobil dinas 8,5 miliar ini. Kan seharusnya di Pemda, kepala daerah harus persetujuan DPR kan. Rupanya ketua DPR Kalimantan Timur adalah kakak kandungnya. Ini yang saya katakan. Oligarki politik, dinasti politik itu merusak demokrasi karena salah satunya adalah yang pertama merusak atau menutup akses orang lain, yang kedua merusak check and balances. Adiknya jadi gubernur, kakaknya jadi ketua DPRD. Ya cincai lah. Nah, saya tidak akan membahas detail masalah mobil itu. Karena rupanya bukan hanya gubernur yang diberikan mobil, ketua DPRD juga diberikan mobil 6,8 miliar juga. Aneh-aneh ini pejabat ini. Nah, saya akan membahas, mengkuliti tentang dinasti politik keluarga Masud. Kalau kita lihat ini gambar Gubernur Rudy Masud. Ini ketua DPD Partai Golkar, pernah menjadi anggota DPR, kemudian
sekarang menjadi gubernur Kalimantan Timur. Istrinya, nah saya lihat nih, istrinya namanya Sarifah Suraidah. Sekarang anggota DPR RI Komisi 6. Sang istri tidak kalah hebohnya. Coba kita lihat dandanannya sang istri, penampilannya. Wah, luar biasa. Seperti Ratu Grace Kelly dari Monaco. Ini Grace Kelly ala Kalimantan Timur. Ini luar biasa. Dandanannya selalu berbeda. Seperti istri-istri sultan itu. Luar biasa. Saya melihat dandanannya, wow, begitu seronok dan nggak sesuai ya. Bahwa ini adalah ibu dari masyarakat Kalimantan Timur, tidak humble, tidak membumi, seperti sosialita. Heran, padahal dia anggota DPR. Luar biasa. Ini istrinya. Istrinya juga tidak kalah hebohnya membuat narasi. Masa istri wakil gubernur pakai daster katanya. Aneh bin ajaib. Sahabat Indonesia, apakah hanya istrinya yang menjadi anggota DPR? Tidak. Seperti yang saya bilang tadi, kakak kandung dari Rudi Masud, gubernur Kalimantan Timur ini namanya Hasanuddin Masud, itu adalah ketua DPRD Kalimantan Timur. Apakah sudah selesai? Belum. Masih ada lagi. Rahmat Masud, ini saudara dari Rudi Masud juga, wali kota Balikpapan. Kalau nggak salah kakaknya juga wali kota Balikpapan. Balikpapan itu kota terbesar lah di Kalimantan Timur. Meskipun ibu kotanya Samarinda, tapi kelihatannya lebih ramai di Balikpapan karena saya pernah ke dua kota itu. Nah, selain wali kota Balikpapan, apalagi? Ada lagi Sahariah Masud, kakak dari Rudi Masud menjadi anggota DPRD Kalimantan Timur. Kakaknya menjadi ketua DPRD, ada lagi kakaknya lagi anggota DPRD juga, luar biasa. Nah, kemudian adik dari Rudi Masud, namanya Abdul Ghafur Masud. Nah, kalau yang ini bekas Bupati Penajem Pasir Utara yang pernah ditangkap KPK, kena OTT. Jadi gurita keluarga Masud ini luar biasa. Kalau kita lihat ini, ada Rudi Masud, ada Hasanuddin Masud, Sarifah Suraidah Masud, Abdul Ghafur Masud, Rahmat Masud, dan ada lagi adiknya yang masih bersekolah di penjara karena kasus korupsi, Abdul Ghafur Masud. Sahabat Indonesia, bagaimana mungkin politik dinasti begitu mudah menyeruak di Kalimantan Timur? Yang membuat saya heran, mengapa masyarakat Kalimantan Timur begitu mudah mau menerima, permisif terhadap politik dinasti. Ini juga menjadi pertanyaan publik. Mengapa masyarakat Kalimantan Timur begitu permisif dan mau menerima politik dinasti di daerahnya? Ini juga menjadi pertanyaan dan ini menjadi PR bagi para aktivis pegiat demokrasi untuk memberikan wawasan politik kepada rakyat Kalimantan Timur agar jangan sampai kita dikukung oleh gurita politik dinasti. Apa kerugiannya? Seperti yang tadi saya bilang, kita seolah-olah ditutup aksesnya. Yang kedua, tidak ada check and balances. Tidak ada fungsi kontrol antara legislatif sama eksekutif, tidak ada. Karena mereka berkelindan, berkong kali kong di antara mereka sendiri. Apakah hanya keluarga Masud yang menjadi penguasa di Kalimantan Timur yang bentuknya dinasti politik?
Mungkin bukan hanya itu, mungkin di daerah lain masih banyak. Nah, pertanyaannya, mengapa politik dinasti di berbagai daerah begitu marak dan terbuka tanpa rasa malu? Saya harus mengatakan dengan jelas bahwa ini adalah salah satu dosa besar dari Jokowi. Mengapa saya katakan begitu? Karena Jokowi menormalisasi politik dinasti keluarga. Pada saat dia menjabat, anaknya diangkat jadi wali kota, menantunya jadi wali kota. Kemudian pada saat dia menjabat, dia mendorong anaknya menjadi wakil presiden. Artinya dinasti politik yang dulu hanya ada di daerah-daerah seperti di Banten, Sulawesi Selatan, atau daerah lain, sekarang seolah-olah menjadi normal karena dinormalisasi oleh Jokowi. Membuat saya marah dan berbalik tidak mau mendukung Jokowi. Kenapa? Karena dia telah merusak demokrasi. Karena dia sudah menormalisasi politik dinasti yang ujungnya merusak demokrasi. Jadi sahabat Indonesia, poin dalam opini saya ini adalah keluarga Mas'ud di Kalimantan bagi saya hanya contoh. Akan ada daerah-daerah lain, akan timbul oligarki politik atau dinasti politik keluarga yang menguasai satu wilayah di mana ada eksekutif di situ, ada legislatif, syukur-syukur juga mungkin ada yudikatif ada di situ juga. Bahaya. Dinasti politik, oligarki politik itu merusak demokrasi karena tidak ada check and balances dan menutup akses kesetaraan bagi orang lain. Dan mereka berpotensi melakukan korupsi, kolusi, dan berpotensi mengeruk keuntungan atau sumber daya alam di daerah itu sendiri. Itu yang menjadi concern saya. Dan ini dinormalisasi oleh Jokowi. Pada saat 2019-2020, dia mencalonkan anaknya dan akhirnya bablas sampai sekarang, sehingga seolah-olah dinasti politik itu sah-sah saja karena dinormalisasi oleh seorang presiden. Makanya kita harus memberikan pendidikan politik kepada rakyat, memberikan pengetahuan politik kepada rakyat bahwa politik dinasti itu merusak demokrasi dan harus kita musuhi, harus menjadi common enemy, musuh kita bersama. Kalau kita mau maju sebagai negara demokrasi. Dan yang paling penting, mari kita memberikan edukasi kepada rakyat. Di rakyat yang paling rendah, kecil, jangan permisif terhadap politik dinasti di daerah Anda masing-masing. Jangan bapaknya jadi bupati, besoknya setelah selesai istrinya, setelah itu anaknya, atau di tingkat gubernur juga begitu. Yang jadi gubernur ini, yang jadi ketua DPRD kakaknya, macam-macam lah. Ini merusak tatanan ketatanegaraan yang sehat di negara demokrasi. Jadi sekali lagi, poin saya kali ini adalah mengapa politik dinasti itu marak di mana-mana, karena dinormalisasi oleh seorang Jokowi. Ini harus menjadi musuh kita bersama dan ini menjadi tugas kita bersama untuk mengedukasi masyarakat di semua tingkatan agar menolak dan tidak permisif adanya politik dinasti atau oligarki politik di wilayah masing-masing, apalagi di tingkat pusat. Saya setuju dengan upaya berbagai orang yang mengatakan bahwa keluarga presiden atau keluarga mantan presiden sebaiknya dilarang untuk berkompetisi di level menjadi presiden atau menjabat elit yang lain. Mereka mengatakan itu kan melanggar hak manusia, hak asasi manusia. Jangan lupa, selama bapaknya jadi presiden, hak-hak dia ditinggikan oleh rakyat. Hak-hak dia dimuliakan, diberikan fasilitas bermewah-mewah oleh rakyat. Itu lebih dari cukup. Seharusnya mereka tahu diri. Dan saya tidak tahu apa putusan MK, tapi saya menghargai
upaya dari sekelompok tertentu yang minta supaya keluarga presiden, keluarga mantan presiden tidak boleh berpolitik minimal dalam 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Itu baru fair, itu baru negara yang berdemokrasi. Kita sedang menuju ke arah sana. Sahabat Indonesia, yang terjadi di keluarga Mas'ud hanya contoh kecil. Ini adalah concern kita, mari kita bangun demokrasi kita. Dari puing-puing keruntuhan atau kerusakan demokrasi yang telah dinormalisasi oleh seorang Joko Widodo atau Jokowi. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.